Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian mempelajari materi mengenai persamaan kuadrat di pertemuan sebelumnya, konsepnya, sekarang kita akan menentukan cara mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Mencari akar-akar persamaan kuadrat, salah satunya sudah kalian pelajari saat di SMP, yaitu yang menggunakan rumus ABC. Nah, tapi kita akan menggunakan metode yang berbeda di sini. Bagaimana cara mencari akar-akar persamaan kuadrat? Nanti kalian tinggal memilih cara yang menurut kalian paling mudah untuk dilakukan. Nah, untuk metode pertama itu ada metode pemfaktoran, berikutnya ada kuadrat sempurna, dan yang terakhir dengan menggunakan rumus ABC. Nah, untuk pemfaktoran, misalkan di sini ada soal, kita pakai soal yang sama untuk ketiga metodenya. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, pertama kita menggunakan pemfaktoran. Ingat kembali kalau bentuk umum persamaan kuadrat itu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, di mana nilai a-nya itu tidak boleh 0, karena kalau a-nya 0, maka bukan lagi persamaan kuadrat, tapi akan menjadi persamaan linier nantinya. Nah, kita di sini mencari dua buah bilangan. Misalkan kedua buah bilangan tersebut itu P dan Q. Nah, ketika dijumlahkan, nilai P tambah Q itu harus hasilnya sama dengan negatif 5. Sedangkan ketika dikalikan, itu hasilnya harus negatif 6. Kita lihat dari yang ini. Dijumlahkan, itu negatif 5 yang tengah atau koefisien dari X. Jadi sekalipun posisinya nanti ditukar, diacak, yang menjadi hasil penjumlahan itu tetap koefisien dari variabel X. Sedangkan ketika dikali, itu kita lihat koefisien X kuadrat dikalikan dengan konstantanya. 2 kali negatif 3, hasilnya negatif 6. Nah, bilangannya berapa? Kalau dijumlah jadi negatif 5, kalau dikalikan jadi negatif 6. Nah, kita peroleh nanti bilangannya 1 sama negatif 6. Coba aja kalau dijumlah 1 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 5. Sedangkan kalau dikali 1 dikali dengan negatif 6 itu hasilnya akan negatif 6. Jadi bilangannya 1 sama negatif 6. Nah, sekarang kita buat pemfaktorannya. Nah, karena di koefisien X kuadrat itu bernilai 2, maka di sini salah satu koefisien X itu harus 2. Salah satunya ya, bukan keduanya. Kalau di sini 2x, di sini 2x, nanti dikalikan jadi 4x kuadrat, bukan lagi 2x kuadrat. Jadi salah satunya boleh yang sebelah sini atau yang sini. Ini 2x misalkan, yang ini x. Nah, tadi kita peroleh bilangannya itu 1 sama negatif 6. Di antara kedua bilangan ini, mana yang bisa dibagi dengan 2? Ternyata yang ini negatif 6. Negatif 6 dibagi 2, hasilnya itu negatif 3. Simpan di sini. Lalu 1 dibagikan ke sini, hasilnya tetap 1. Nah, dari sini kita peroleh dua buah bilangan artinya dikalikan sama dengan 0. Berarti, nah yang ini negatif 3 itu hasil dari negatif 6 dibagi 2 ya. Simpan di sini. Nah, kita peroleh 2x tambah 1 sama dengan 0 atau x kurang 3 yang sama dengan 0. Dari sebelah sini kita peroleh 2x sama dengan negatif 1. Dari yang sebelah sini kita peroleh x sama dengan 3. Nah, yang sebelah sini bisa diperkecil lagi. 2x-nya sama dengan negatif 1, berarti x-nya sama dengan negatif 1 per 2. Jadi sekarang kita punya dua buah nilai x, yaitu negatif setengah sama yang 3. Jadi inilah akar-akar dari persamaan kuadrat yang ini. Nah, kita cek pakai metode yang berbeda apakah nilainya masih sama. Untuk metode berikutnya yaitu mengenai kuadrat sempurna. Nah, untuk kuadrat sempurna itu ada rumusnya yang harus kalian hafal. Untuk perolehan rumus ini dari mana, silahkan kalian boleh lakukan pencarian kalian masing-masing atau boleh bertanya, Bu, misalkan ini dari mana rumusnya? Nah, di sini ada rumusnya, itu dari persamaan bentuk umum itu kita ubah ke bentuk kuadrat pemfaktoran. Jadi X tambah P dikuadratkan sama dengan K. Dimana untuk mencari nilai P itu bisa dicari dari B
bagi dengan 2A. Sedangkan untuk yang K itu bisa dicari dari negatif C per A ditambah B dibagi 2A dikuadratkan. Nah, jangan tertukar untuk menentukan nilai ABC-nya. Nah, dari soal yang ini nanti akan diperoleh X1-nya itu negatif P tambah akar K, sedangkan X2-nya itu pengurangannya. Jadi hanya beda di sini aja, positif negatif. Nah, hati-hati untuk menentukan nilai ABC. A itu koefisien dari X kuadrat, sedangkan B koefisien dari X. C-nya adalah konstanta. Berarti dari sini kita peroleh A-nya 2, B-nya negatif 5, dan C-nya negatif 3. Nah, kita cari nilai P. B dibagi 2A. B-nya itu negatif 5 dibagi 2 kali 2. Berarti sama dengan negatif 5 per 4. Ini untuk nilai P. Sekarang kita cari untuk nilai K. Kita substitusikan masih sama negatif C per A. Negatif C-nya negatif 3 per A-nya itu 2. Ditambah B dibagi 2A. Boleh kalian pakai yang ini, yang udah tadi. Negatif 5 dibagi 2 kali 2. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, dari nilai K setelah kita operasikan, diperoleh 3 per 2 ditambah, hati-hati ini negatif 5 dikuadratkan, 4-nya juga dikuadratkan, berarti diperoleh 25 per 16. Dari sini bisa kita samakan penyebutnya dulu, berarti nanti akan diperoleh hasilnya itu 49 per 16. Nah, jadi kita udah punya nilai P sama nilai K. Sekarang tinggal kita cari X1, X2-nya. X itu dicari dengan negatif P plus minus akar K. Plusnya itu untuk akar pertama, minusnya untuk akar kedua. Nah, berarti kita peroleh negatif kali P-nya itu negatif 5 per 4 plus minus akar 49 per 16. Nah, yang ini jadi positif. Yang ini, kalau bentuk akar operasinya pembagian, berarti akar dari 49 itu hasilnya 7. Akar dari 16 hasilnya 4. Jadi bentuk akarnya juga hasilnya dalam bentuk pecahan. Nah, kita cari sekarang X1 itu dijumlah, sedangkan untuk X2 itu dikurang. Dari hasil penjumlahan diperoleh, jawabannya itu 3, sedangkan hasil pengurangan diperoleh negatif 1 per 2. Nah, jadi kita tetap punya 2 buah akar di sini, 3 sama negatif 1 per 2. Ternyata ini sama dengan hasil yang sebelumnya dengan menggunakan pemfaktoran. Nah, untuk cara yang ketiga itu kita menggunakan rumus ABC yang mungkin sudah kalian kenal. Kita ingat kembali untuk menentukan akar-akarnya itu min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Untuk X1 di sini operasinya ditambah, sedangkan untuk X2 itu dikurang. Nah, kita substitusikan, nanti diperoleh untuk yang X1, jangan tertukar nilai A, B, C-nya ya. Ini A sama dengan 2, B-nya negatif 5, C-nya negatif 3. Kita substitusikan semuanya ke sini. Nanti akan diperoleh, ini jadi positif, lalu negatif 5 dikuadratkan jadi positif 25, negatif 4 kali 2 kali negatif 3. Yang ini diperoleh hasilnya 24. Nah, jadi 5 ditambah akar 49 itu kan 7. Jadi langsung aja kita tulis 7. 5 tambah 7 dibagi 4 hasilnya 12 per 4 yaitu 3. Nah, kita udah peroleh X1. Kita lakukan langkah serupa untuk mencari nilai X2. Hanya saja berbeda di bagian sini. Operasinya pengurangan. Nah, nanti kita akan memperoleh bukan hasil 5 tambah 7, tapi 5 kurang 7 kalau yang sekarang. 5 kurang 7 dibagi 4, yaitu diperoleh hasilnya negatif 2 per 4. Bisa kita sederhanakan. Yang atas bagi 2, bawah bagi 2. Berarti jawabannya jadi negatif 1 per 2. Nah, ternyata masih sama. Kita punya akarnya 3 sama negatif 1 per 2. Nah, seperti itu cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Tinggal kalian pilih metode yang menurut kalian paling mudah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.